Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Triani Utaminingsih. Salam. Ibu, terima kasih meluangkan waktu untuk wawancara dengan Women's Obsession untuk Sri Kandi 2021 ini. Kami boleh langsung mengajukan pertanyaan ya Bu ya? Silakan Mbak. Rekayasa industri ya Bu ya. Oke, yang pertama Ibu boleh sharing kepada kami semua Bu perjalanan karir hingga sampai di posisi saat ini sebagai Direktur SDM dan Keuangan PT Rekayasa Industri Bu. Silakan. Untuk maksudnya perjalanan karir dari mulai kuliah dulu ya Mbak. Ya, saya dulu lulus tahun 90 dari Teknik Kimia ITB. Waktu itu saya langsung kerja di Rekin Mbak. Langsung kerja di Rekin sampai 2016. Kemudian di 2016 saya sempat pindah ke holding ke Pupuk Indonesia. Kemudian 2018 saya kembali ke Rekayasa Industri lagi. Alhamdulillah diberi amanah untuk pegang di Direktorat SDM dan Pengembangan Usaha. Dan baru di Agustus 2020 kemarin saya geser sedikit, saya di keuangan dan SDM. SDM-nya tetap hanya pengembangan usahanya dilepas dan ditambah keuangan. Dan selama 1990 sampai 2016 saya di Rekin, saya ikut proyek dari berbagai proyek karena waktu itu saya sebagai proses engineer sesuai bidang saya gitu ya. Jadi saya ikut semua beberapa proyeknya Rekin. Ada yang di Palembang, Pusri, kemudian di Pupuk Iskandar Muda di Aceh, kemudian di Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, dan juga proyek yang terakhir saya ikuti itu di Pupuk Kujang di Cikampek. Juga waktu itu setelah itu sempat ke proyeknya Pertamina di Balongan yang kemarin kebakaran itu ya, itu juga salah satu dari proyek yang dulu pernah saya kerjakan. Kemudian saya pindah ke PI waktu itu sebagai SVP untuk riset ya, baru kembali ke Rekin. Itu perjalanan karir saya Mbak. Ya baik, berarti dari Agustus tahun lalu ya Bu ya, Ibu menjabat ya. Sejak Agustus tahun lalu itu hingga saat ini Bu, ada target-target atau program yang dijalankan Bu, perlu di-sharing kepada kita? Sejak Agustus 2020 memang saya di SDM dan di keuangan. Tentunya untuk keuangan ini hal yang berat gitu ya, karena di 2020 itu sejak Maret kita ada pandemi, ada COVID. Mau nggak mau semua juga jadi berubah gitu ya, baik culture di pekerjaan maupun bisnis, dimana kita ketahui juga bahwa Indonesia juga sangat terdampak gitu. Jadi perusahaan kami pun juga ada dampaknya tentunya, apalagi Rekin ini kan basic core bisnisnya adalah EPC yang menangani beberapa proyek gitu ya, sehingga SDM-nya juga nyebar ke semua proyek yang ada di Indonesia ini, dari mulai di di Balikpapan sampai Lombok, itu proyek-proyek kita. Jadi yang pada saat pandemi ini tentunya yang banyak saya lakukan atau diimprove adalah penanganan proyek maupun korporat dalam kondisi pandemi ini. Alhamdulillah waktu itu gencarlah kita buat satgas gitu ya. Jadi dengan adanya satgas itu kebetulan juga di bawah pengawasan SDM juga. Jadi kami buat protokol-protokol terkait dengan kondisi tersebut gitu ya. Protokolnya tentunya bagaimana penanganan proyek yang mau nggak mau, kalau proyek kan harus jalan terus gitu ya, nggak bisa seperti di office. Kalau office kita, head office, tentunya kita terapkan work from home sesuai PSBB ya, kita selalu ikutilah peraturan pemerintah dan juga pergub yang berlaku di lingkungan kantor kami, yaitu di Jakarta. Kami ada work from home. Namun untuk di proyek-proyek kami harus tetap jalan, kita lakukan pengawasan, kita perkuat satgas, proyek tetap jalan gitu ya, protokol tetap dijaga sehingga harapannya tidak terjadi kondisi yang memburuk untuk karyawan-karyawan kita. Itu juga sangat kita
kita perhatikan. Kalau di internal kami di HO ya tadi dengan work from home kita tingkatkan pengawasan untuk karyawan-karyawan yang bekerja di rumah. Jadi prosedur-prosedur harus kita sesuaikan, kita improve dengan kondisi terkini. Jadi kita monitor pekerjaan karyawan yang di rumah, yang bekerja di rumah, menjaga productivity. Tentunya itu PR-nya SDM ya. Jadi jangan mentang-mentang kerja di rumah kemudian karyawan productivity-nya tidak bisa terukur. Jadi kita kembangkan sistem itu untuk pengawasan tersebut. Kalau di sisi keuangan, dengan pandemi ini yang tadinya tanda tangan harus tanda tangan basah karena semua ada hubungannya dengan pembayaran dan perbankan, kita kembangkan sistem dengan e-signing dan kemudian juga monitor, juga ada keterbatasan kan kita ke lapangan sehingga kita lakukan monitoring juga sistem, kembangkan sistem untuk monitoring keuangan di seluruh proyek. Itu aja Mbak. Baik, berarti mengenai digital gitu ya, memanfaatkan teknologi. Kita sangat memanfaatkan itu dan terasa sekali gitu ya, ternyata kalau kondisi itu mendorong kita untuk lakukan perubahan itu bisa dengan cepat bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kita sangat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dan semua kita lakukan digitalisasi dalam waktu setahun. Ternyata perkembangan itu bisa kita rasakan ya dan pesat. Oke, baik Bu. Bicara tentang karir Ibu nih Bu, sebagai perempuan mencapai posisi saat ini, tanggung jawab apa menurut Ibu sebagai seorang perempuan yang tetap harus dijalankan gitu Bu? Kalau tanggung jawab tentunya kalau perempuan kita nggak lepas dari kodratnya gitu ya. Saya juga punya keluarga, saya punya 3 anak. Alhamdulillah anak saya yang satu sudah bekerja, yang satu sedang ngambil S2 di luar. Tapi alhamdulillah saya punya bonus, punya anak kecil masih SD gitu ya. Jadi buat teman pensiun saya gitu. Intinya kalau perempuan ya harus bisa jaga waktu, manage waktu lah gitu ya. Pada saat di rumah ya kita harus full sebagai kodratnya perempuan yang ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Namun karena sudah mengambil pilihan, kan hidup itu pilihan ya, saya sudah memilih berkarir, saya juga harus melakukan pekerjaan totalitas sesuai tugas saya di kantor gitu ya. Saya jalankan dengan semaksimal yang saya bisa lakukan. Dan alhamdulillah sampai saat ini semuanya berjalan baik. Dan tentunya saya juga tidak lepas ya kalau pendidikan anak-anak di rumah itu juga dengan pendidikan agama yang kuat gitu ya buat saya, karena itu nggak bisa lepas. Dengan demikian saya bisa keluar dari rumah itu aman gitu karena anak-anak sudah saya tanamkan itu gitu. Ya, kemudian buat saya ya perempuan itu adalah guru pertama dari anak-anak kita gitu ya, pada saat lahir kita yang melahirkan. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita ke depan baik, tentunya saya berusaha untuk menjadi lebih baik terus ya. Saya menuntut pendidikan, mencari pengalaman, meningkatkan karir dan lain-lain itu untuk anak-anak saya juga gitu ya. Jadi mereka juga bisa menjadikan saya sebagai panutan. Di kantor pun saya kan ibu nih, kebetulan direksinya juga perempuannya cuma saya sendiri di kantor gitu ya saat ini. Itu dulu pernah ada Bu Nike dulu yang sekarang jadi dirutnya Pertamina. Jadi di kantor saya harus bisa juga, selain jadi pimpinan saya juga bisa berusaha untuk menjadi ibu dari karyawan-karyawannya Regi. Jadi Ibu tipe pemimpin yang seperti apa Bu? Yang mengayomi atau yang leadership-nya strict atau seperti apa Bu? Saya buat balance ya, karena hidup itu harus balance. Saya strict itu harus, karena kalau nggak strict ya perusahaan nggak bisa jalan gitu. Tapi mengayomi itu buat saya karena itu sifat perempuan ya, harusnya ada mengayomi tersebut gitu. Jadi kalau saya buat balance.
Oke, baik. Sepanjang tahun 2021 ini Bu, target-target yang ingin dicapai bersama para rekan dan karyawan Rekin seperti apa? Target di tahun 2021 tentunya saya berpedoman pada RCPP-nya perusahaan gitu ya. Dan saya akan ikuti semua program-program tersebut. Kebetulan saya di SDM dan di keuangan. Kalau di SDM saya bisa memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di semua proyek ini dengan baik, dengan saya menata sistemnya untuk monitoringnya lebih mudah. Karena kalau di Rekin itu gini Mbak, karena proyek jadi kebutuhan orangnya itu naik turun ya. Kalau ada proyek ya butuh orang, kalau lagi nggak ada proyek kita harus bisa manage orang-orang yang tidak diperlukan saat itu gitu ya. Oleh karena itu sistem di situ harus dibuat sebaik mungkin gitu agar tidak ada merasa karyawan yang terzolimi atau seperti apa gitu. Jadi di 2021 ini ya kita lakukan kami buat program-program yang untuk mendukung RCP maupun RKAP kita, membuat sistem SDM itu lebih baik, lebih bisa dimonitor dan dimanage. Kemudian masa pandemi ini justru kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Kita perbanyak training-training untuk karyawan gitu ya. Mumpung murah nih training kan, ada online, ada apa, kita perbanyak training. Kalau dari sisi keuangan, dengan pandemi ini juga kita dorong tadi dengan teknologi, kita buat sistem di keuangan sehingga kita bisa monitor keuangan proyek melalui online gitu ya. Kita kembangkan sistem digitalisasi sehingga tidak perlu harus ke lapangan untuk koordinasi keuangan. Kita bisa monitor, kita buat dashboard Mbak, di Rekin itu ada dashboardnya SDM, itu juga program-program di 2020 dan 2021 ini terus jalan, dashboard di SDM dan di keuangan. Juga kalau di proyek ini, kalau di IPC yang lagi tren itu kan perpajakan ya, di mana perpajakan di IPC ini rumit, sekalian kita improve di tahun 2021 ini sistem perpajakan di Rekin. Oke, cukup komprehensif ya Bu. Kemudian terkait dengan tentang perempuan Indonesia nih Bu, terkait Hari Kartini Bu, harapan yang ingin diwujudkan untuk perempuan Indonesia seperti apa Bu? Harapan saya seperti saya sampaikan tadi ya, kalau perempuan itu adalah guru pertama buat anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau pengen bangsa kita maju ke depan gitu kan, kita harus siapkan manusia-manusia yang punya pendidikan dan moral yang baik gitu ya. Oleh karena itu sebagai perempuan kita harus memberikan itu yang terbaik. Dan kalau untuk membuat yang terbaik kan kita juga harus nggak tinggal diam, kita menempuh pendidikan. Pendidikan itu nggak harus formal ya, buat saya pendidikan itu ada formal ada informal, sehingga kita bisa mempunyai kualitas yang baik, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tersebut dapat bekerja dengan baik, memberikan nilai yang positif buat minimal buat diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan tentunya untuk bangsa ini. Itu aja. Kalau terkait dengan nilai-nilai tadi Bu, prinsip yang Ibu pegang apa Bu, filosofinya yang dapat untuk sehari-hari ini Bu? Kalau filosofi hidup saya, ya karena saya udah tua nih ya, udah 54 tahun, kadang-kadang filosofi hidup itu nambah terus gitu ya. Tapi kalau saya ada 3 hal dari dulu sih, dari kecil yang juga sudah ditanamkan oleh orang tua saya itu, apa ya, manusia itu sabar gitu ya. Kalau sabar itu kan, jadikan sabar itu sebagai sahabat, kalau ibu saya dulu gitu. Sabar itu sebagai sahabat, dan ikhlas itu sebagai apa ya, penguat langkah kita gitu. Nah, setelah saya dari anak-anak ada apa ya, dapat filosofi hidup dari orang tua itu, kemudian saya akhirnya oh iya, ternyata kita itu harus hati-hati. Jadi filosofi hidup saya juga hati-hati dalam setiap ngambil keputusan ya, karena
kadang-kadang keputusan yang terkecil yang kita ambil itu sangat berpengaruh ke kehidupan kita nanti yang akan datang. Jadi karena kita tahulah ya, kalau sesuatu yang sudah terjadi itu kan nggak bisa kita hapus lah, nggak bisa kita delete gitu ya. Masa lalu itu nggak bisa kita delete, tapi kita masih punya kesempatan di masa depan gitu ya, sehingga hari ini kita harus berbuat yang lebih baik untuk masa depan. Itu aja sih, bisa loh, simpel. Termasuk mempelajari apa yang sudah dilakukan gitu ya, belajar. Iya. Kemudian saya ingin tanya lagi Bu, dalam kondisi pandemi ini ada yang Ibu lakukan Bu sebagai penyegar, maksudnya di antara kesibukan pekerjaan dan rumah tangga Bu, hobi yang dilakukan? Di pandemi ini tentunya kita membatasi semua aktivitas yang keluar gitu ya, padahal saya hobinya lari sama sepeda gitu ya. Jadi kalau sepeda sama lari saya masih, tapi ya lebih terbatas lagi ininya, frekuensinya lebih dibatasi. Tapi saya di rumah saya masak, karena itu hobi dari orang tua saya dulu ya. Saya masak, sama kalau Sabtu Minggu kosong-kosong ya bebersih rumah, itu aja. Ada Ibu kegemaran mungkin baca buku atau tokoh favorit Ibu siapa Bu? Tokohnya banyak banget perlu jadi favorit saya, soalnya saya mudah mengidolakan seseorang gitu ya. Kalau saat ini yang saya idolakan itu Pak Hartarto gitu ya. Kenapa Pak Hartarto? Karena beliau, setiap bicara Pak Hartarto rasanya pengen nangis. Karena Pak Hartarto itu selain beliau salah satu pendiri Rekin, beliau itu punya visi yang sangat mulia gitu ya, di mana mereka pernah punya pendapat bahwa negara yang maju itu adalah negara yang harus punya EPC company gitu ya, seperti Rekin. Kalau negara nggak punya EPC company gitu, itu adalah kayak negara yang nggak punya kasarnya nggak punya otak gitu ya, nggak punya brain gitu. Jadi itu tokoh saya. Tapi sebenarnya banyak sekali tokoh, karena saya tadi mudah mengidolakan seseorang gitu ya, tapi selalu saya ambil yang nilai positifnya. Iya. Ibu terkait Rekin itu kalau tidak salah tahun lalu dapat penghargaan ya Bu ya? Oh iya, banyak sekali penghargaan, dan dan kemarin terakhir minggu lalu pun Rekin dapat penghargaan untuk BUMN Award untuk CEO terbaik untuk talent development. Kebetulan juga talent development kaitannya dengan SDM, memang kita dorong itu ya, untuk SDM. Dan beberapa kali sih Rekin dapat penghargaan terkait dengan talent development. Sebagai penutup Ibu, satu harapan Ibu untuk Rekin terkait mungkin kedepannya capaiannya atau penghargaan lain yang ingin diraih seperti apa Bu? Harapan saya Rekin terus maju ya ke depan, dan proyek ke depan ini kan sangat banyak, dan Rekin harus berperan di situ gitu ya, harus ikut berperan dalam pembangunan yang ada di negeri kita ini gitu ya, mau pembangunan infrastruktur, mau pembangunan industri-industri yang besar, Rekin terus ada di situ, tidak kalah lah dengan EPC luar yang sekarang mulai berdatangan itu ya, dari Cina, dari Jepang, Korea. Rekin harus tetap punya peran di situ, dan Rekin banyak sekali engineer perempuannya di Rekin. Saya juga berharap engineer perempuan di Rekin juga mengambil peran penting di situ gitu ya, menunjukkan bahwa kita tidak hanya menuntut hak saja yang disamakan dengan kaum laki-laki gitu ya, tapi juga sebagai perempuan kita tunjukkan juga bahwa kita punya kualitas yang sama, dan kewajibannya pun yang harus kita lakukan juga sama gitu. Jadi tidak hanya menuntut hak-haknya, tapi juga menunjukkan kualitasnya. Oke, baik. Secara keseluruhan daftar pertanyaan saya sudah diajukan semua, Ibu. Terima kasih sekali, dan mohon maaf kalau ada yang ya, kami juga mohon maaf tadi ada kendala teknis Ibu. Kalau kami ada punya pertanyaan boleh diajukan lagi nanti via ini ya Bu.
Oh, silakan. Nanti Ya, bisa WA ke saya, bisa lewat Mas Pras, bisa lewat Mbak Fitri. baik, Ibu. Terima kasih. Selamat melanjutkan, selamat bekerja, Bu. Ya, kasih Mbak. Salam buat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.